Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, malam. Baiklah, malam ini tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin saya akan langsung saja. Hari ini kita berada di pertemuan GIMET untuk membahas diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nila Suryati Anggini. Kepada Ibu Nila Suryati Anggini kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Indiani Eka Putri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tema pada kali ini yaitu tentang disiplin positif aksi nyata modul 2.1 diseminasi. Sebelumnya saya akan screenshot bagian PowerPoint dulu. Mohon maaf, mungkin sedikit agak ada kesalahan teknis. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Nila. Baik, pada kali ini saya Nila Suryati Anggini, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 akan menyampaikan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Nila Suryati Anggini dari UPT SMPN 3 Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Dalam budaya positif, kita tahu bahwa ada 6 pengalaman dan pemahaman saya yang sudah saya dapatkan pada pembelajaran calon guru penggerak selama 3 bulan yang telah berlangsung kemarin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, yakni keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Disiplin positif, sebagaimana yang kita tahu, adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dan disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu sendiri adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini ada daftar nilai-nilai kebajikan. Daftar dari nilai-nilai kebajikan inilah yang diterapkan dalam disiplin positif kita di sekolah. Di antaranya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian, dan lainnya. Motivasi perilaku manusia. Berdasarkan pendapat Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal.
Nah, sering kita ketahui bahwa hukuman di sekolah adalah cara atau jitu bagi guru-guru untuk melampiaskan permasalahan yang terjadi pada murid. Tetapi ternyata ada 3 hal yang paling penting yang harus kita ketahui, baik itu hukuman itu sendiri, yang kedua yaitu konsekuensi, dan yang ketiga yaitu restitusi. Hukuman. Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah beberapa perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman menyatakan identitas gagalnya pada seorang siswa atau murid. Di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri siswa itu sendiri. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang waktu panjang. Anak dijadikan korban untuk mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Perilaku pasif agresif pun meningkat. Selain itu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, itulah identitas gagal yang akan didapatkan oleh anak kita apabila dia mendapatkan hukuman dari diri kita. Yang kedua, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini adalah identitas sukses. Bagaimana anak-anak dapat menyelesaikan pribadi atas kesalahannya. Nah, di konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Ya, anak-anak pun akan membutuhkan waktu yang jangka pendek untuk ketidaknyamanan dari masalah mereka. Nah, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitunya restitusi. Nah, di mana restitusi ini adalah sesuatu pilihan bagi anak. Motivasinya ada pada diri anak tersebut. Menyadarkan diri anak. Menguatkan untuk murid dalam jangka yang waktu panjang. Korban mendapatkan gantinya. Anak mendapatkan penguatan dan masalah pun terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan negatif dan juga positif yang kita lanturkan kepada anak-anak kita apabila mereka membuat sebuah kesalahan. Nah, di dalam beberapa tabel berikut, ada yang pertama itu kalimatnya kalimat negatif. Nah, contohnya saja, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, di sini modenya adalah mode paksaan yang kita tuntut anak itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Berarti anak merasa tertekan, mendorong menyalahkan dirinya sendiri. Konsep diri anak itu akan menjadi buruk. Nah, itu untuk hukuman. Yang kedua yaitu pada tabel konsekuensi. Nah, di sini anak menjadi netral. Nah, dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, di sini ada stimulus respon dan mendorong kepatuhan pada diri anak dan konsep diri anak pun menjadi baik. Nah, yang ketiga restitusi. Nah, disinilah letak positif identitas sukses bagi anak. Nah, pertanyaan yang akan kita lantunkan kepada anak itu alangkah lebih baiknya yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, Nak?
Nah, di sini terjadinya teori kontrol kita sebagai guru, mendorong disiplin positif pada anak dan konsep diri anak pun menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi, hukuman penghargaan itu adalah sebuah kebutuhan pilihan sebenarnya. Nah, yang sama-sama tidak menjadi sesuatu permasalahan di sekolah. Alficon Punish by Reward 93 mewawancarai ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, pengaruh diberikannya penghargaan. Untuk jangka yang waktu pendek, apabila kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut, penghargaan itu adalah efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut atau murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan saja, serta kehilangan motivasinya dari dalam. Nah, dalam waktu yang jangka panjang, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa penghargaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak motivasi dalam diri anak, penghargaan itu mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu menghukum. Jadi, penghargaan sebaik-baiknya tidak kita lakukan atau kita terapkan di dalam sebuah proses pendidikan kita, karena akan merusak mental motivasi dalam diri anak kita sendiri. Mereka merasa tergantung dengan penghargaan tersebut dan menurunkan kualitas dan kreativitasnya dalam belajar. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi keyakinan dan peraturan di sini apakah beda ataukah sama? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang disepakati. Nah, jadi kesepakatan kelas dan keyakinan ini hampir sama, ya. Nah, guru dan murid antar teman di dalam lingkup sekolahnya. Keyakinan kelas istilahnya memiliki arti yang lebih dalam lagi ketimbang kesepakatan kelas. Mengapa? Karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tapi anak juga harus meyakininya dan menerapkannya secara sadar, mandiri, dan tanpa pengaruh dari luar. Keyakinan kelas bersifat lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kalimat-kalimat positif pun akan keluar dari kata-kata bersama.
Lanjut kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang wajib kita ketahui. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, ini sebagai contoh. Hasilnya, kemungkinan murid akan menjadi marah, pendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tolonglah, jangan kamu berbuat seperti ini. Ibu sudah capek." Nah, itu adalah biasanya kata-kata yang terlontar dari kita apabila anak membuat kesalahan. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya melemas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak, lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum bapak-bapak dan ibu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, dan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman di sini, guru itu posisinya tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kata-katanya, "Ayo bantulah, demi bapak ya, demi ibu ya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya, posisi teman hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah, sebagai pemantau, biasanya kata-kata yang terlontar di sini peraturannya apa? Jadi kita yang menyuruh anak untuk menjawab apa dari kesalahan yang telah dibuatnya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi sebagai teman, nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru.
Ini adalah termasuk dampak yang sangat positif. Jadi hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrolnya manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di manajer, nada suara itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahap pembuatan menyelesaikan masalah dengan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, di tahap ini, pertanyaan yang biasa dilontarkan yakni berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, Ananda. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya kata-kata yang terlontarkan untuk anak kita seperti yang tertera ini. Salah satunya tuh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di tahap ini kita melontarkan beberapa pertanyaan untuk meyakini anak itu paham akan keyakinan kelasnya. Yang diantaranya ada pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa kelak. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus Sabrina. Nah, jadi nanti yang kedua ada juga kasus Anto dan Dino. Nah, kira-kira di kasus Sabrina ini bagaimana cara penyelesaian posisi kontrol seorang gurunya? Nanti kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, dan dari kasus ini apa posisi kontrol yang kita dapat. Nah, di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah.
Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kira-kira dari kasus tersebut, bagaimana posisi kontrol seorang guru di sini, Bapak Ibu? Ya, Sabrina di sini terlambat, jadi terburu-buru ke sekolah, jadi salah deh menggunakan sepatunya warna coklat, bukan sepatu warna hitam. Jadi si Bapak Lukman marah. Peraturan tetaplah peraturan katanya. Jadi anak ini disuruh tidak bersepatu seharian, walaupun telah mendengarkan alasannya. Nah, di sini posisi kontrolnya apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu? Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Izin menjawab Ibu Indriani dan Ibu Nila. Oke, baik Ibu. Ya, silakan Bu Indri. Kalau di sini menurut saya ini sebagai penghukum, karena di sini Bapak Lukman tadi memberikan hukuman kepada Sabrina untuk tidak menggunakan sepatu selama pembelajaran dalam 1 hari tersebut. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Indri Novitasari yang telah menyampaikan bahwasanya di kasus Sabrina ini posisi Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Benar sekali, Bu. Karena di sini tadi anak didengarkan alasannya, tetapi Bapak tetap melaksanakan peraturan sekolahnya dengan kata-katanya tadi yang lebih meyakinkan bahwa dia penghukum itu adalah bersikeras. Ya, bersikeras. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Nah, kata-kata kamu salah adalah salah satu kata-kata penghukum di sini ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Dari kasus Sabrina ini kita belajar bahwasanya kita sebagai seorang guru jangan langsung menjudge anak kita karena kelalaiannya saja, yang nampak dari luarnya saja. Kita harus memperdalam pertanyaan kita juga, bagaimana sampai dia itu memakai di sini, yaitu memakai sepatu yang warna coklat. Nah, ini kalau berdasarkan pendapat saya, ini logikanya anak ini karena terburu-buru, karena kondisinya sedang tidak stabil. Jadi posisi kita yang paling tepat ini adalah sebagai posisi manajer. Kita tanyakan dulu baik-baik bagaimana dia bisa terlambat, dan menanyakan juga keyakinan kelas sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin demikian diseminasi tentang disiplin positif yang sudah saya pelajari 3 bulan yang berlalu selama menjalankan pembelajaran di calon guru penggerak di angkatan 10. Sekian, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share